Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarazika dengan NIM 2300317 dari Departemen Pendidikan Luar Biasa. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang memahami konsep dasar administrasi pendidikan dengan mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, MPD. Yang pertama yaitu konsep dasar dari administrasi dan supervisi. Secara umum, konsep dasar dari administrasi dan supervisi artinya ada dua. Yang pertama yaitu administrasi pendidikan, yang kedua adalah profesi. Dalam konsep ini, yang pertama yaitu konsep dari administrasi. Konsep administrasi tidak berbeda dengan manajemen pada umumnya. Konsepnya adalah proses mengelola, artinya adalah desain sebuah proses untuk mengelola apa yang dikelola dalam konteks apa yang disampaikan oleh Husaini, yaitu secara definisi administrasi menurut Husaini Usman adalah suatu proses mengelola sumber daya 7M plus 1I, yaitu yang pertama man, yang artinya manusia, yang kedua yaitu material, yang artinya barang, yang ketiga yaitu mesin, yang artinya mesin, yang keempat yaitu munai, yang artinya uang, yang kelima yaitu metode, yang artinya metode, yang keenam market, yang artinya pasar, yang ketujuh minute, yang artinya waktu, dan yang terakhir yaitu information, yang artinya informasi, untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Akan ada satu saat kita ditakdirkan agar sampai menjadi pengelola pendidikan. Apakah akan menjadi kepala sekolah, apakah akan menjadi manajer pendidikan, sehingga mau tidak mau manusia yang ada di situ perlu dikelola sedemikian rupa. Itu tidak jauh berbeda dengan kita. Kita manusia punya hasrat dan keinginan yang tidak sama, meskipun ke dalam satu kantor yang sama, untuk bekerja dengan tujuan untuk menjunjung tinggi tujuan dari organisasi atau lembaga, tetapi percaya atau tidak, kita tidak bisa menafikan masing-masing kita punya tujuan yang baik dan tujuan pribadi, ada juga tujuan organisasi. Nah, dalam rangka bagaimana menentukan tujuan-tujuan yang berbeda itu, tetap ada satu irama yang sama pada konteks organisasi atau lembaga, sehingga setiap manusia di situ memang mendahulukan kepentingan organisasi dalam tanda kutip atau lembaga. Maka manusia ini perlu dikelola. Bahkan ada teori X dan Y, yaitu teori X menyatakan bahwa manusia itu pemalas, kalau bisa senang dia akan mencari tempat yang paling nyaman, dan teori Y yaitu teori Y mengindikasikan bahwa meskipun malas, manusia itu punya motivasi dalam dirinya masing-masing. Karena inilah yang diangkat bahwa seseorang membedakan seseorang dengan orang lain adalah terletak seberapa tinggi dan seberapa besar motivasinya untuk menjadi lebih baik dalam kondisi yang berbeda. Itulah maka manusia punya konsep yang tidak sama. Jika 7M dan plus 1I ini tidak dikelola dengan benar dan secara baik, inilah yang akan pelan-pelan menjadi bom waktu bagi sebuah lembaga atau organisasi, termasuk lembaga pendidikan. Satuan pendidikan menjadi sumber persoalan dan masalah. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk mencapai efektivitas dan efisien. Artinya adalah setiap 7M dan plus 1I ini ketika dikelola, maksudnya adalah agar segala sumber daya itu menjadi efektif penggunaannya dan efisien manfaatnya, sehingga memudahkan untuk membantu pimpinan, membantu administrator atau manajer dalam mencapai tujuan. Yang kedua yaitu pengertian administrasi pendidikan. Pengertian administrasi kalau dalam konteks bahasa yaitu aid, yang artinya melayani, membantu dan memenuhi. Ada administrator yang artinya memberikan
pelayanan prima, dan ada juga administrasi, juga termasuk ilmu atau seni mengelola sumber daya 7M plus 1I ini. Di sini saya akan menjelaskan apa itu administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan adalah pengelolaan sistem sekolah. Administrasi pendidikan juga meliputi penyediaan kepemimpinan untuk pendidikan siswa, pengembangan kurikulum, penerapan penilaian, pengelolaan sumber daya manusia dan material untuk mencapai tujuan tertentu. Terus, mengapa administrasi pendidikan penting di sekolah? Administrasi pendidikan penting karena merupakan cara bagi sekolah untuk memberi siswa kesempatan belajar. Dengan adanya bantuan administrasi pendidikan, sekolah dapat memenuhi tanggung jawab hukum dan keuangan, yaitu pihak administrasi dapat melakukan ini dengan memastikan bahwa ada guru terlatih di setiap kelas, membantu kemajuan siswa dan memastikan kelas bersih dan aman. Dan yang kedua, mengukur kinerja siswa, yaitu mereka dapat mengukur kinerja siswa dengan menggunakan hasil tes untuk membuat keputusan tentang ukuran kelas, desain kurikulum, dan metode pengajaran sehingga siswa dapat meningkat. Yang ketiga, yaitu tawaran siswa akses ke sumber daya, yaitu beberapa contoh sumber daya adalah buku teks yang memenuhi standar negara bagian, program pengayaan setelah sekolah, kunjungan lapangan, dan kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Yang keempat, mempromosikan keberhasilan siswa, yaitu administrasi pendidikan dapat mengatur proses perekrutan guru dan memastikan bahwa administrator menugaskan guru yang efektif ke ruang kelas yang tepat. Selanjutnya yaitu ada tujuan dan manfaat administrasi pendidikan. Yang pertama yaitu terwujudnya proses belajar mengajar yang bermakna. Yang kedua yaitu peserta didik aktif dalam mengembangkan dirinya. Yang ketiga yaitu memiliki kompetensi manajerial. Yang keempat yaitu tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang kelima yaitu teratasinya masalah mutu pendidikan. Yang keenam yaitu perencanaan pendidikan merata, bermutu, berrelevan, dan akuntabel. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan citra positif pendidikan. Selanjutnya ada pengertian profesi, yaitu secara etimologis istilah profesi berasal dari bahasa Inggris yaitu profession, atau bahasa Latinnya yaitu profesi, yang artinya mengakui adanya pengakuan, menyatakan mampu atau ahli dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Sedangkan secara etimologis profesi berarti suatu pekerjaan yang mempersyaratkan pendidikan tinggi sebagai pelakunya, yang ditekankan pada pekerjaan mental, yaitu adanya persyaratan pengetahuan teoritis sebagai instrumen untuk melakukan perbuatan praktis, bukan pekerjaan manual. Profesi juga adalah suatu pekerjaan dalam melaksanakan tugasnya, memerlukan atau menuntut keahlian, menggunakan teknik, serta dedikasi yang tinggi. Keahlian itu dapat melalui pendidikan dan pelatihan khusus dalam waktu yang cukup lama. Terus profesi adalah pekerjaan, namun semua pekerjaan adalah tidak semua pekerjaan adalah profesi. Profesi ini mempunyai karakteristik sendiri yang membedakan dari pekerjaan lainnya. Selanjutnya yaitu ciri-ciri profesi. Yang pertama yaitu profesi memiliki fungsi signifikan
sosial bagi masyarakat. Yang kedua yaitu profesi menuntut keterampilan tertentu yang diperbolehkan melalui proses pendidikan dan pelatihan yang panjang. Yang ketiga yaitu profesi didukung oleh suatu disiplin ilmu tertentu. Yang keempat, profesi ada kode etik atau organisasi yang dijadikan sebagai satu pedoman perilaku anggota beserta sanksi yang jelas dan tegas saat ada pelanggaran kode etik tertentu. Yang kelima yaitu profesi sebagai konsekuensi dan layanan prestasi yang diberikan kepada masyarakat. Maka anggota profesi secara perseorangan atau kelompok memperoleh imbalan finansial atau material. Beberapa istilah yang muncul dari konsep profesi, yang pertama yaitu profesional. Istilah profesional mempunyai dua makna. Yang pertama yaitu mengacu pada sebuah sebutan tentang orang yang menyandang suatu profesi, dan yang kedua yaitu mengacu pada sebutan tentang penampilan seseorang dalam mewujudkan unjuk kerja sesuai dengan profesinya. Yang kedua yaitu profesionalisme adalah sebutan yang mengacu pada sikap mental dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalnya. Yang ketiga yaitu profesionalitas adalah sebutan terhadap kualitas sikap para anggota suatu profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan keahlian dalam keahlian yang merata memiliki untuk dapat melakukan tugas-tugasnya. Sekian penjelasan dari saya. Kalau ada salah-salah kata mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.